Ya, silakan Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai saat teduh kita bersama WAFM, We Are for Murtadin edisi hari Senin 30 Mei 2022. Sebelum kita mulai, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, sahabat WAFM, di antara suku-suku yang ada di Indonesia. Pagi ini kita datang kembali kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Aku Mengasihi. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Akila bisa doa pembuka? Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan, begitu nyata dalam kehidupan kami, bahwa Sang Firman itu senantiasa ada dalam kehidupan kami, melingkupi kami, menaungi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa dengan darah-Mu kami aman, dengan darah-Mu kami menang, dengan darah-Mu Yesus kami hidup berkemenangan, kami hidup, kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, karena kami sudah bangun dengan tubuh segar, lebih nyaman di pagi hari ini. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, yang luar biasa, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memberkati firman-Mu, menjamah, mengurapi setiap kami sehingga kami dapat boleh mengerti, kami dapat memahami setiap firman-Mu. Kami tidak hanya membaca, namun kami dapat mengerti
dalam kehidupan kami sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai anak muda menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kemanapun kami melangkah, kami dapat membawa kebenaran firman itu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dan setiap jemaat Tuhan, teman-teman kami yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka dijamah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami bacakan pagi hari ini, yang kami renungkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang lagi suam-suam kuku kerohanian mereka dibangun kembali Bapa. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Pagi ini kita akan membaca Hakim-Hakim 5 ya. Kita akan membaca 3 ayat ya supaya cepat. Saya akan mulai Hakim-Hakim 5. Temanya di sini nyanyian Deborah. Ya, ayat pertama, pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. 3, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Silakan yang lain. 4. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, awan tiris airnya. 5. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ya, Yudi. Ayat 7. Penduduk pendusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadi perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarelawan di atas bangsa itu. Pujilah Tuhan. Ya, anak-anak putri bisa baca? Halo anak-anak putri. Ayat yang ke-10. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Ayat yang ke-11. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya. Di pedusunan di Israel pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Ayat yang ke-12. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Ayat 13. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim maka datanglah ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Mahir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. 15. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan Ruben ada banyak pertimbangan. 16. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan
Mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyir duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. 18. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Putra. Ayat 19. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Kanaan pada mata air di Megidon, tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Ayat 20. Dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Ayat 21. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu, majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Putri. Ayat ke-22, ketika itu menderaplah telapak kuda karena berpacu lari kuda-kudanya. Ayat ke-23, kutuklah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ayat yang ke-24, diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan yang di dalam kemah. Ya, 25. Air di mata orang itu, air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. 26. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukan dan ditembusnya pelipisnya. 27. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. 28. Dari jendela, ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, "Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran?" Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawab. Dia sendiri juga membalas perkataan, yaitu, "Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya, gadis seorang 2 untuk setiap orang, jarahan kain berwarna sehelai 2 untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai 2 untuk leherku." Putra. Demikian akan binasa segala musuh ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dari dalam kemegahannya, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ya, amin. Kita akan berdiam diri sejenak, membacanya, merenungkannya, dan nanti kita akan sharing ayat-ayat mana yang membuat Anda tertarik untuk di-sharingkan ya. Kita akan diam diri sejenak, silakan.
Ya, kita akan segera mulai renungan pagi kita. Saya akan share. Ya, selamat pagi sahabat WAFM dimanapun Anda berada. Pagi ini kita membaca Hakim-Hakim 5, yaitu nyanyian Deborah. Nah, di Hakim-Hakim 5 ini tidak terlepas ya dari hakim hakim-hakim sebelumnya itu di pasalnya yang ketiga. Di Hakim-Hakim 3 ayat 1 berbunyi, demikian firman Tuhan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, yakni semua orang yang tidak mengenal perang Kanaan. Ya, ayat 2 maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ya, jadi di Hakim-Hakim 3 itu dikatakan bahwa orang Israel itu tidak mengenal perang Kanaan, ya, bahwa Tuhan mau melatih orang-orang itu untuk perang. Ini maksudnya apa ya? Yang ada di Hakim-Hakim 3 ini ya, dia itu adalah generasi yang tidak mengalami bagaimana Tuhan menolong mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di daerah Kanaan itu. Mereka tidak mengalami bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Israel, ya, dan bagaimana Tuhan memimpin mereka, orang-orang Israel generasi tuanya, berjalan di sepanjang gurun, ya, yang dengan tangan Tuhan yang kuat gagah perkasa, yang siang hari terik, ya, panas karena di padang gurun kemana-mana luas tempatnya, tetapi Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan sehingga mereka boleh tidak kepanasan oleh karena tiang awan itu, dan dengan tiang api pada malam hari sehingga mereka tidak tersesat. Nah, orang-orang yang ada di Hakim-Hakim 3 ini, ya, Hakim 3 sampai Hakim 5 ini, mereka tidak mengalami, ya, para imam-imam mereka, ya, seperti Imam Eliazar itu sudah meninggal. Begitu juga dengan Yosua, pemimpin mereka, ya, pemimpin mereka yang setia mendampingi Musa, ya, di sepanjang perjalanan dari mulai Mesir sampai di sepanjang perjalanan di padang gurun itu. Begitu juga mereka sudah tidak ada, ya, para tua-tua yang mengalami bagaimana Tuhan memimpin mereka dengan gagah perkasa, mereka sudah tidak ada, sehingga orang-orang ini tidak mengenal bagaimana Tuhan, seperti apa, bagaimana Tuhan menolong mereka. Nah, karena itu di ayatnya yang kedua, Hakim-Hakim 3 ayat kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah itu dilatih berperang oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau melatih orang-orang Israel untuk perang, ya. Artinya Tuhan itu jadi waktu itu orang Israel tidak menghalau suku-suku yang ada. Mereka memang menghalau, ya, mereka mengalahkan suku-suku itu penduduk aslinya, tetapi tidak dihalaunya secara total. Masih ada suku-suku asli itu tinggal dengan mereka sehingga mereka menjadi jerat, ya, menjadi jerat, ya. Bahkan di pasalnya yang di ayatnya yang ketiga, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ya. Jadi orang Israel tidak menumpas habis penduduk asli sehingga mereka menjadi jerat, ya. Keberadaan penduduk asli yang tidak dihalau itu menjadi jerat bagi orang Israel sendiri, ya. Padahal di Keluaran 34 ayat 11 Tuhan berjanji, demikian firman Tuhan, tetapi engkau berpeganglah pada
yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Ya, dikatakan berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, bahkan sampai di Hakim-Hakim 5 ini rupanya masih ada suku yang belum mendapatkan bagian untuk tanah pusaka mereka. Mengapa? Karena mereka keenakan, ya, mereka sudah mengalami kemenangan-kemenangan sehingga mereka ada yang bahkan belum mendapatkan tanah pusaka, mereka tidak segera menaklukkan undian, ya, karena mereka kan sudah diundi itu, ya, sudah diundi, sudah dibagi-bagi suku Yehuda di mana, suku Simeon di mana, semuanya udah dibagi-bagi, ya. Tapi ada suku yang belum mendapatkannya. Nah, di Keluaran 34 ini, ya, Tuhan sudah berjanji untuk akan menghalau orang-orang Amori, ya, orang Amori, Kanaan, orang Het, orang Feris, dan orang-orang Yebus. Tapi faktanya justru orang-orang Israel itu bergaul dengan penduduk asli itu, ya, orang yang tidak bersunat dikatakan. Mereka tidak orang-orang yang tidak bersunat. Dulu di Hakim 3 ayat 6 dikatakan bahwa mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberi anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Wow, ini benar-benar luar biasa nih, ya. Itu adalah sebuah pelanggaran yang besar, ya, bahwa sebetulnya tidak boleh mereka mengambil anak-anak perempuan mereka untuk dijadikan istri. Kita masih ingat, ya, dulu pada saat mereka ada di Moab, ya, mereka bergaul dengan orang perempuan-perempuan Moab dan mereka berzina dan Tuhan murka, ya, Tuhan murka dan banyak orang yang saat itu dibinasakan. Nah, ini adalah generasi yang tidak mengalami itu. Mereka tidak mengalami itu, ya. Lalu di ayatnya yang ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Aserah. Ini luar biasa, ya. Ini dua ketentuan yang jelas-jelas tidak boleh mereka lakukan, karena ini adalah perintah Tuhan, ya, tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak bersunat, orang-orang penyembah berhala. Bahkan di sini dikatakan di ayatnya yang ke-7 mereka ikut-ikutan, ya, beribadah kepada para Baal dan Asyera. Ini luar biasa. Tetapi karena Tuhan mengetahui bahwa ini adalah orang-orang generasi muda yang tidak mengalami perang-perang sebelumnya, karena itu Tuhan mau melatih mereka. Tadi dikatakan, ya, Tuhan mau melatih mereka. Tuhan memakai bangsa-bangsa itu, ya, yang tidak mengenal Tuhan itu menjadi jerat bagi mereka, ya. Mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa yang dulu mereka taklukkan, ya. Itu kan dulu orang-orang yang sudah mereka taklukkan, tetapi karena mereka melanggar titah Tuhan, mereka tidak lagi hidup dalam ketaatan, maka bangsa-bangsa itu berbalik menyerang mereka. Itu Tuhan izinkan terjadi supaya orang-orang Israel itu sadar dan bertobat, ya. Mereka mau berseru kepada Tuhan, ya. Lalu jadi angkatan setelah kematian Yosua itu tidak mengenal bagaimana Tuhan menolong dan menyertai orang tua mereka. Karena itu Tuhan membangkitkan penyelamat bagi mereka, yaitu Otniel, ya, Otniel, Ehud, dan Smagar. Nah, Otniel memimpin Israel selama 40 tahun. Itu ada di Hakim 3 ayat 11. Lalu Ehud memimpin Israel selama 80 tahun. Ya, itu di Hakim 3 ayat 30. Lalu Smagar, ya. Tetapi beberapa
berapa lama Samgar itu memimpin Israel tidak ada keterangan di situ ya. Jadi nah berikutnya tampillah pemimpin perempuan yaitu Deborah. Ya, Deborah yang berjuang bersama-sama dengan Barak bin Abinoam dan Yael istri Yeber yang dengan berani membunuh seorang panglima raja yang memiliki 900 kereta besi. Ya, ini di Hakim-Hakim 4 kita sudah baca tentang bagaimana Deborah memimpin pertempuran melawan orang-orang yang menguasai mereka, yaitu bersama dengan Barak. Dan yang luar biasa itu seorang perempuan bernama Yael istri Heber ini berani membunuh seorang panglima perang yaitu Sisera ya. Panglima perang Sisera yang memiliki 900 kereta besi dikalahkannya, dibunuhnya seorang diri ya di rumah dia sendiri ya. Itu luar biasa seorang perempuan. Jadi di Hakim-Hakim 4 itu temanya tentang pahlawan-pahlawan perempuan yang luar biasa dipakai Tuhan ya untuk membawa Israel kepada kemenangan. Jadi di Hakim-Hakim 5 ini umat Tuhan dipimpin oleh Deborah ya dan Barak ya. Atas kemenangan yang mereka raih itu maka mereka menaikkan puji-pujian ya. Itu selalu terjadi ya ketika mereka memenangkan suatu peperangan, maka biasanya mereka akan menaikkan puji-pujian ya. Itu sama dengan kita di zaman perjanjian baru ini ya. Ketika kita lahir baru dalam Kristus, itu adalah sebuah kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, yang telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Ya, dulu kita adalah hamba dosa. Ya, kita dulu dijajah, kita ditaklukkan, kita hidup dalam kuasa dosa ya. Kita tidak bisa keluar daripadanya. Ya, kita kenapa? Hanya Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa. Ya, dulu kita hidup dalam gelap ya, tetapi Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak mau umatnya binasa. Karena itu Bapa di sorga mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Barang siapa yang percaya, mereka akan mendapatkan hidup kekal. Ya, Sang Juru Selamat datang membawa kita kepada terangnya, ya, sehingga kita bisa membedakan antara hidup benar dan hidup dalam dosa. Nah, itu biasanya hati kita penuh dengan puji-pujian ya. Hati kita selalu bersuka cita oleh karena Roh Kudus yang bersemayam di dalam hati kita. Saat itu masalah kita mungkin tidak terselesaikan, tapi Tuhan ya, Tuhan itu adalah kasih. Tuhan kasih kita hati yang baru, hati yang damai. Tuhan kasih kita kemampuan untuk menghadapi masalah ya. Pola pikir kita diubahkan ya. Pola pikir kita diubahkan. Kita tidak lagi menjadi orang yang self-centered, ya, tetapi menjadi God-centered. Hidup kita tidak lagi gua, tapi kita mulai bisa ya. Kita mulai bisa belajar menempatkan Tuhan pada prioritas utama, ya. Jadi bukan lagi ini kan bukan lagi pikiran kita, bukan lagi perasaan kita yang diutamakan, tetapi kita istilahnya we put God first in everything we do ya. Selalu Tuhan yang utama, bukan lagi gua, bukan lagi harga diri kita ya. Cara kita memandang orang lain juga sudah beda. Kita tidak lagi suka menghakimi, tetapi kita melihat orang lain itu dengan kasih. Kita mungkin kita mungkin lemah oleh karena keberadaan kita, oleh karena situasi kita, ya, tetapi kita kuat. Ya, mungkin kita tidak kaya, kita tidak melimpah dengan harta, tetapi Tuhan menjadikan kita kaya dengan hati yang melimpah, hati yang penuh dengan ucapan syukur, sehingga ada pujian, sehingga kita bisa berani berkata, I am poor but I'm rich, but I'm weak but I'm strong because of God.
who lives in me. Atau kita mungkin pernah nggak ngerasain kayaknya sukacita banget selalu dalam berjalan itu, kayak rasanya kepengen menari-nari gitu ya, kaki kita kepengen menari-nari sehingga kita memuji Tuhan dengan ku kan menari dan bersuka karenamu oh Yesusku, ya itulah, itu adalah sebuah hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa. Kalau orang Israel dibebaskan dari penjajahan secara jasmani, secara kasat mata, ya, dan Deborah, Barak, dan Yael memuji-muji Tuhan Allah atas kemenangan yang mereka raih, atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi kita di zaman now, kita dimerdekakan dari kuasa dosa, sehingga hati kita penuh dengan puji-pujian, hati kita melimpah dengan ucapan syukur, mulut kita tidak lagi mengeluarkan perkataan-perkataan sia-sia, oleh karena Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ya, itu dari saya. Silakan yang lain kalau mau berbagi dari ayat-ayat yang ada. Silakan. Ya, buat yang baru bergabung, hari ini kita membaca Hakim-Hakim 5. Ya, silakan yang mau sharing. Oh ya, izinkan saya bicara ya. Ya, Sedikit silakan. aja. Kebetulan saya tadi subuh ya, karena saya bangun terlalu subuh ya. Mungkin jam 2 saya udah bangun, masuk ke Zoom-nya, ke SIM-nya Pak Bom. Ini ada satu pernyataan yang bagus ya. Nanti saya rekam, nanti saya bikin konten. Pak Dani kan, itu saya tanya, Pak Dani, kalau orang ibadah, tapi dosanya juga jalan, ibadahnya jalan gimana? Seimbang kan timbangannya. Itu masuk surga nggak? Masuk katanya. Bayangkan saudara, masuk surga, kalau artinya apa yang kita baca ya, nanti kan semua kan kita baca ya, zaman hakim-hakim. Jadi Tuhan kita itu bukan begitu pada umatnya. Tuhan kita tidak ingin dosa jalan, ibadah jalan, gak senang. Karena nanti akan kita temui ya pernyataan daripada Samuel ya, nanti ya. Setelah hakim-hakim akan muncul hakim dari golongan nabi, yaitu Samuel, dan dia hakim terakhir ya, yang akan menghakimi bangsa Israel dari golongan nabi setelah Musa ya, kemudian Samuel. Nanti akan hakimnya itu diganti oleh raja-raja, tapi kita nanti ya, kita akan ketemu itu. Jadi ini zaman hakim sama ya. Jadi kata Samuel, dosa apapun juga sama dengan dosa pertenungan, dosa syirik, atau dosa penyembahan berhala, atau dosa yang setara dengan ya dosa menyekutukan begitu ya. Jadi kita punya teologi sejak dari PL sampai PB, dosa apapun adalah dosa penyembahan berhala atau dosa syirik. Artinya teologi kita dan teologi mereka itu beda. Kalau mereka kalau dosa biasa itu bukan dosa besar, dosa yang biasa. Nggak mungkin dosa besar-besar yang gede-gede yang terus dilakukan gitu ya, yang disengaja. Bagi mereka kalau itu dosanya bukan dosa menyekutukan, mereka itu bisa masuk surga, saudara. Itu yang sangat mengerikan ya. Jadi teologi mereka bebas untuk melakukan dosa, artinya kalau begitu. Saya bertanya begitu, kalau begitu berarti gimana? Akan bebas nggak melewati istilahnya sirot gitu ya? Bebas. Mereka bebas untuk melakukan dosa, tapi juga seolah-olah ya. Jadi Tuhan mereka itu dengan Tuhan kita beda, betul-betul. Kita tidak boleh melakukan dosa sedikit pun, apalagi menyekutukan, saudara. Benar-benar mereka itu digaulkan kan dengan, maaf kata ya, roh-roh yang nggak jelas ya. Ada yang namanya penciptaan roh-roh yang nggak jelas. Sedangkan kita tidak boleh di dalam PL itu
ada satu roh di luar malaikat dan Roh Kudus itu digaulkan. Bahkan di kitab sebelah ada yang namanya Raja Sulaiman, itu punya anak buah setan-setan, saudara. Anak buah setan-setan. Nah, jelas terus setan-setan yang menyelam menjadi anak buah raja itu. Sedangkan kalau di dalam PL, kalau memang Sulaiman itu adalah Salomo itu harus dirajam karena dia sudah bersekutu dengan roh-roh. Bahkan setan itu sudah ada sebetulnya adalah lawan daripada Hashem atau Adonai atau Tuhan kita. Jadi Satan ya. Satan itu benar-benar adalah sang iblis itu. Saya heran ya. Tuhan sebelah iblisnya, setannya itu digaulkan. Iblis itu jadi bapak daripada setan-setan. Saya heran ya, setan-setan kok digaulkan dengan seorang raja. Kalau di dalam kita kan Salomo ya, dalam PL itu harus dirajam. Ya sudahlah, itu iman mereka. Tapi ya kita tidak boleh ya, ibadah jalan, ya dosa-dosa jalan. Ya itu aja lah, ya Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Jason. Mungkin ada yang lain? Silakan. Masih ada waktu. Saya Ya. menyimak aja, Bu. Oke. Saya menyimak. Ya, Tapi jadi saya nyanyian Deborah ini sangat luar biasa ya dengan himpitan yang dia hadapin. Persis juga yang saya hadapin sekarang juga ya. Saya tadi malam tidurnya itu jam 2.30, harus bangun jam 5 karena kan dibangunin sama tour guide-nya untuk supaya jangan terlambat untuk pergi ke kota yang lain. Jadi dalam keadaan ini saya harus dalam keadaan pusing, tekanan, tapi saya harus menyanyikan ucapan syukur. Memang berat sih. Jadi ini tepat sekali saya renungkan hari ini. Silakan yang lain. iya, makanya dikatakan Apa namanya di tempat yang ramai, jadi saya nggak bisa ngomong banyak-banyak. ya, Ya silakan Bu. iya, makanya dikatakan I am weak but I'm strong. I'm poor but I'm rich, ya. Kita mungkin tidak punya apa-apa. Saat kita diselamatkan oleh Tuhan, dilahirbarukan dalam Kristus, masalah kita mungkin tidak selesai. Masalah kita tetap ada, tetapi Tuhan memberikan kita hati yang damai. Hati yang damai. Tuhan memampukan kita untuk menghadapi masalah itu seberat apapun ya. Tuhan memberi kita roh penolong, roh yang memampukan kita berjalan dalam kita mungkin menderita ya, tetapi itu tadi kita tetap hati kita. Karena saya ngomong begini karena saya mengalami ya. Ketika saya itu 1 tahun setelah saya diusir dari keluarga suami, saya tidak menangis, saya tidak sedih. Nggak tahu kenapa hati saya itu penuh dengan puji-pujian. Selalu mulut saya ini nyanyi. Dimanapun, ketika saya di rumah, ketika saya berjalan, penuh dengan puji-pujian. Ya itulah hati yang baru dari Tuhan itu luar biasa. Ya kita mungkin secara jasmani kita kelihatan lemah, kita menderita, tetapi hati kita penuh dengan puji-pujian. Nah, pagi ini kita akan menyanyikan lagu ini. Bersyukur selalu, ya kita boleh nyanyi bersama-sama ya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan tak ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, kan minum air-Mu, bagai rusa rindu selalu ku
di dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Ku hidup di dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Itulah luapan hati syukur kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjadi Tuhan kami. Kami bersukacita karena Engkau menjadi juru selamat kami. Bahkan Engkau memberikan kami roh penolong, Roh Kudus-Mu yang adalah Engkau sendiri, Tuhan, yang memampukan kami berjalan apapun masalah yang kami hadapi. Tuhan selalu mampukan kami. Tuhan selalu membuat kami dapat melewati segala liku-liku kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hati yang baru. Terima kasih Engkau sudah melahirbarukan kami di dalam Engkau, Kristus, Yesus Tuhan kami. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu datang kepadamu. Dengan pengetahuan kami tidak bisa Tuhan. Hanya ketika Engkau mengulurkan tangan, membawa kami ke dalam terang-Mu, maka kami bisa mengatakan, yes, Yesus adalah Tuhan. Tuhan, kiranya pengalaman pribadi kami bersama Tuhan ini boleh dimiliki juga oleh saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, bahkan rekan-rekan debator Muslim. Mari Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, dan mereka nanti akan menyanyikan puji-pujian seperti kami menyanyikan puji-pujian, ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Inilah ungkapan hati kami. Doa kami tidak sempurna, tetapi Engkau melihat hati kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masalah kami, di bawah kaki-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Jika ada di antara kami yang lemah, kiranya Tuhan kuatkan. Jika mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Anak-anak sekolah, Tuhan berikan mereka kecerdasan. Berikan mereka roh yang patuh kepada guru-guru mereka. Roh yang taat. Roh yang selalu ingin belajar. Berikan mereka Tuhan roh kecerdasan itu, sehingga mereka akan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan untuk menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun. Ampuni kami Tuhan jika hari-hari ini kami masih sering jatuh, kami sering mengecewakan hati Tuhan. Mari Kau mengampuni kami Tuhan, layakkan kami dan kuduskan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya doa-doa ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Bapa terima
kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Ya.